Muhammad, ma taqra ya Muhammad. Apa yang kau baca? Apa yang kau sebut? Wahai Muhammad. Aneh bagi Anda kalimat lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dia belum pernah dengar seumur hidupnya lafaz itu diucapkan. Nabi juga kaget juga. Ya Anda, min aina anta wa ma dinuka. Anda dari mana asalmu katanya? Dan apa agamamu? Dijawab oleh Anda, ana min Ninawa wa ana Nasrani. Mendengar disebut nama Ninawa, di mana itu Ninawa? Nabi bertanya lagi, hal araf yang kasbi Yunus ibn Matta. Wahai Andas, lau kunta min Ninawa, kalau memang benar engkau dari Ninawa, hal araf bi Yunus ibn Matta. Apakah engkau kenal dengan Yunus ibn Matta? Kaget lagi Andas. Kenapa engkau kenal dengan Yunus bin Matta wahai Muhammad? Yunus bin Matta Rasulullah wa ana Rasulullah aidan. Jadi maksud Yunus bin Matta adalah Nabi Yunus alaihissalam, berasal dari Ninawa, sebuah kota kecil di sekitar Mosul, Irak, kampungnya Saddam Hussein. Jadi yang ingin kita sampaikan, hebatnya Bismillahirrahmanirrahim membuat Yunus dan membuat Andas kaget, dan pada akhirnya Andas bersama. Bagaimana pula hebatnya Bismillah ketika dikirim surat oleh Nabi Sulaiman kepada Bilqis, Queen Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Pas baca Bismillah tuh langsung menggeretek dan jatuh cinta Balqis. Jadi kalau mengirim surat ke Bapak Ibu awalnya dengan Bismillah. Jadi Bapak Ibu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Rabb yang menciptakan. Dan itu hebat. Diawali dengan itu dan memberi penjelasan panjang. Satu, kehebatan Al-Quran. Kehebatan Al-Quran berikutnya yang kita tengok di awal ayat ini. Apa kata Allah? Alif Lam Mim dzalika kitabun la raiba fihi. Kata-kata la raiba fihi, apa makna la raiba? Dalam tafsir kita tengok la syakka. Apa di syakka? Tidak ada syak lagi. La syakka wa la raiba fihi. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada syak. Semuanya, apapun la syakka wa la raiba fihi, itu garansi dari Allah. Allah menggaransi bahwa Al-Quran ini la raiba fihi. Tapi Allah tahu bahwa ada manusia yang ragu. Allah sangat tahu itu. Allah menggaransi ini oli. Tapi Allah tahu ada yang ragu. Oleh karenanya, maka pada akhirnya Allah katakan, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. In kuntum fi raibin. Jika kamu ragu, jika kamu syak, ya enggak dari Allah ini, betul enggak? Atau dan kemarin yang berpendapat ini, Al-Quran itu dari Allah, tapi lafaznya dari Muhammad, sehingga dia berkata Allah apa? Allah Rasulullah fil Quranil Karim. Pernah dengar nggak seperti itu? Allah Rasulullah SAW fil Quranil Karim. Lalu begitu karena lafaznya itu dari Muhammad, pokok pikirannya dari Allah, tetapi redaksinya dari Muhammad katanya. Nah silakanlah. Tapi kalau ada yang ragu-ragu apakah menanggap
redaksinya dari Nabi Muhammad, atau ada yang disusupi, disisipi, ditambah, diedit, direvisi. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, Allah tantang faktu bi surah. Kalau ya silakan. Kalau kamu hebat, silakan. Kamu ahli bahasa, sesudah bahasa. Al-Quran diturunkan ketika kesusastraan Arab berada pada puncak kejayaannya. Al-Quran datang dengan bahasa Arab di Arab ketika kesusastraan Arab berada di puncak kejayaannya. Dan saya membaca saya mu'allaqat, bagaimana hebatnya Abdul Qais dengan saya pujaannya, ghazalnya, bagaimana saya jahiliyah, saya sebelum Islam sedang terpampang dipamerkan di Ka'bah. Mu'allaqat namanya, karya sastra terbaik itu dipampang di Ka'bah. Di situ Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Kan luar biasa itu. Datang ke kampung Arab dengan bahasa Arab. Mantan penjahit ke Cino bercerita, macam tentara berbaris, awak memukul tentara dan awak ajarkan PBB. Nekat gak ya? Dan ditantang oleh faktu bisurah. Coba buat bisurah, memislihi yang mirip-mirip begini. Wajah suhada tuh kok tak tahu surang cari kawan, duit media. Syuhada akun itu tim kerja panitia. Silakan panggil siapa saja, itu terbuka, tantangan terbuka untuk siapa saja. Walau syuhada akun min dunillah in kuntum shadiqin. Dan tantangan itu pada ibu masih berlaku sampai sekarang. Allah tak batasi tantangan itu hanya pada zaman Nabi Muhammad, tidak. Sampai sekarang. Jadi kalau merasa agak rasa-rasanya dihasilkan, itu tantangan Allah. Tapi sampai hari ini kita belum temukan ada yang bisa membuat yang mirip-mirip begini. Pernah coba-coba orang, siapa yang pernah coba? Saya lama, gagal, coba aja bulan. Apa katanya? Kalau salah nanti perbaikilah karena sudah lama. Difdah bintan doaini nak kematu nakaini a'lai fil ma'i wal adnai fit turabi. Difdah bintan doaini lonceng, anak dari dua ekor lonceng. Nanti matu nakaini mengambang di air, berenang. Ada ikil ma'i wa na'i fil turabi, punggungnya di atas, parinya tercecah. Kok dibaca di bahasa Arab, dia jangan-jangan dia orang tak ngerti bahasa Arab, jangan-jangan begini. Tidak bin tadi doa ini, mata beliau. Dan kalau jadi artinya tak waktu. Akhirnya gugur saja. Karena juga ada yang buat ini inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal jawahir. Jawahir apa dia? Mata minta orang hanya ke mata beliau. Kalau sudah berdua pilih tadi diurus dari tadi. Tapi kalau banyak serami itu dibuat mikir. Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Ngomong banyak. Jadi kalimat susunan kalimat redaksinya saja Allah tidak larang kita untuk mencoba. Siapa saja terbuka boleh berkumpul dan tak dibatasi jumlah. Sampai hari ini tak ada. Dan kita yakin, nah itu baru keyakinan. Kita yakin seyakin-yakinnya sampai hari kiamat akan ada yang bisa. Yang kedua kehebatan Al-Quran. Kehebatan dari sisi isti'amalul kalimat wa tartibil ayat, hebat dia dalam pemakaian kalimat dan susunan. Al-Quran ini Bapak dan Ibu
Setiap ayat itu tidak ada yang berdiri sendiri. Ayat 1, kedua punya hubungan munasabah ayat. Ada hubungan antara ayat itu, kedua, 3, 4. Kalau Bapak dan Ibu mau, mulai dari surat An-Nas paling bawah, minajin nanti An-Nas. Tengok ayat itu, tengok hubungan yang atas, tengok hubungan atas. Dia akan punya hubungan munasabah sampai ke Al-Fatihah Bismillah. Atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Punya hubungan. Lalu kalau tak ketemu sama kami, Ustaz, tak sudah kami hubungannya. Itu dua sebabnya. Pertama mungkin ilmu waktu cukup. Nah kedua awak tak serius. Jadi kalau pun belum cukup ilmu awak untuk mencari, cuma awak cari serius. Cari serius. Kan nampak munasabah. Bisa jadi munasabah di setiap kalimat, bisa jadi munasabah fil maudhu', hubungan di maudhu'nya tema, atau munasabah pada pemakaian kalimat. Ada lagi kehebatan Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu pernah kenal dengan Nabi Hud alaihissalam. Di antara Nabi Arab itu, Nabi Arab berapa orang? Hud, Saleh, Su'aib. Ibu biayi sudah banyak di sini. Siapa lagi? Ismail tidak Nabi Arab, Ismail Hud, Saleh, Su'aib dan Nabi Muhammad. Nabi Hud kemana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iramazatil iman lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nabi Hud diutus oleh Allah ke kaum Ad. Sukunya bernama Iramazatil iman. Bapak dan Ibu, kisah kaum Ad sering digandengkan oleh Allah dengan kisah kaum Thamud, Nabi Saleh. Tapi Ad ini tidak ada satupun referensi selain dari Al-Quran yang pernah bercerita tentang kaum Ad. Tak pernah ada. Kitab Taurat tidak pernah menyebut, Injil tak pernah menyebut, kitab Sir Hasil Nabi Sulaiman tak menyebut, kitab Talmud tak menyebut, kitab apapun namanya tidak pernah menyebut tentang kaum Ad atau suku Iram. Dan hanya Al-Quran yang menyebut.